Oke, kita sekarang coba melihat masalah lainnya ya, tapi tetap tema yang sama, yaitu tentang mencari solusi bulat. Kita ke masalah awalnya dulu. Tentukan banyak pasangan bilangan asli yang memenuhi A pangkat 2 min B pangkat 2 sama dengan 15. Ya, A dan B-nya bilangan asli, dan yang ditanyakan adalah berapa banyak pasangan A, B yang memenuhi. Nah, kalau misalnya kayak gini kan, ini bisa menggunakan sifat aljabar ya, yaitu A plus B dikali dengan A min B. Hasilnya adalah 15. Kalau udah nemu perkalian itu udah enak. Kita tinggal cari aja berapa sih yang dua bilangan bulat yang hasil kalinya 15. Nanti kita bisa analisis dan dapat pasangan A, B yang diminta. Paling untuk ini analisisnya adalah pertama, tentu nggak boleh bawa yang negatif, karena di sini kan A dan B-nya bilangan asli. Sedangkan di sini ada A plus B, bilangan asli tambah bilangan asli, ya hasilnya tentu harus positif. Jadi nggak boleh pakai yang negatif. Nggak boleh, karena kalau negatif itu udah nggak mungkin. A tambah B ini hasilnya harus positif ya. Jadi kita pilihnya itu yang positifnya aja. Kayak misalnya 1 dan 15, 3 dan 5, 5 dan 3, 15 dan 1. Tapi bahkan yang 1 dan 15 ini juga tidak memenuhi. Mengapa? Karena A plus B, bilangan asli tambah bilangan asli. Hasilnya tentu besar banget dibandingkan bilangan asli dikurangi bilangan asli. Intinya A plus B harus lebih besar dari A min B. Gak mungkin kayak gini. Gak mungkin A plus B-nya 1, tapi A min B-nya 15. Maka ini tidak memenuhi. Ini juga tidak memenuhi. Nah, kalau ini masih mungkin. A plus B-nya 5, A min B-nya 3. Tapi tetap harus dicek juga. Karena gimana kalau misalnya nanti A dan B-nya itu bukan bilangan asli. Ada koma-komanya gitu. Maka kan itu tidak memenuhi juga. Jadi memang harus teliti banget dalam menganalisis pasangan A, B yang memenuhi. Ini dijumlahkan. Sebetulnya ini pasti bilangan asli sih. 2A sama dengan 8, A-nya berarti 8 bagi 2, hasilnya 4, dan B-nya adalah, kita boleh ke ini ya, A plus B sama dengan 5. 4 tambah berapa yang hasilnya 5? 4 tambah 1. Hasilnya 5. Kita dapat satu pasangan, yaitu A-nya 4 dan B-nya 1. Sebetulnya untuk mengetahui, kalau bentuknya kayak gini ya, untuk mengetahui nanti A dan B yang dihasilkan itu bulat atau tidak, bilangan asli atau tidak, kita bisa melihat paritas. Paritas dari nilai ini. Ini kan 5 itu ganjil, 3 juga ganjil, sama-sama ganjil. Maka pasti nanti A dan B-nya adalah bilangan bulat. Kalau sama-sama genap, pasti juga bilangan bulat. Yang nggak bulat itu kalau misalnya paritasnya berbeda. Satu ganjil, satu genap, itu A dan B-nya pasti nanti nggak bulat. Karena kan kalau ganjil dan genap, ya dijumlahkan jadi ganjil. Dibagi 2, bukan bulat. Ya, nah ini uh, masalah awal kita. Ini bukan masalah intinya. Ada nanti akan kita bahas masalah intinya. Kalau ini jawabannya 2 ya. 2 pasang A, B yang memenuhi. Dengan A dan B-nya bilangan asli. Apa aja 2 pasang itu? Ya ini. Dari 5 dan 3 dapat A-nya 4, B-nya 1. Lalu dari sini, ini juga bisa dapat ya. A-nya berapa nih? Yang dijumlahkan 15, tapi kalau dikurangkan dengan B, hasilnya jadi 1. 8 dan 7 ya.
Nah, dapat dua pasang A dan B yang memenuhi. Kalau nggak percaya boleh disubstitusi aja ke sini. A-nya 8, B-nya 7. 8 kuadrat 64 kurangi 7 kuadrat 49. Ya, cobain aja ya. 64 kurangi 49. Ya, tambah 1 di kedua sisi. 65 kurangi 50. Oh, 15 ya. Jadi ada dua pasang A, B bilangan asli yang memenuhi. Nah, kita coba ke yang lebih ekstrim lagi masalahnya. Gimana kalau misalnya soalnya itu adalah tentukan banyak pasangan bilangan asli. Jangan A, B, bosan. Kita pakai M, N aja. Tentukan banyak pasangan bilangan asli M, N yang memenuhi M kuadrat ditambah 2M sama dengan N kuadrat ditambah dengan 8. Nah, ini gimana? Perbedaan masalah ini dengan masalah yang sebelumnya adalah kalau misalnya kita pindahkan N kuadratnya ke ruas kiri, ya, maka ruas kirinya menjadi M kuadrat min N kuadrat tambah 2M sama dengan 8. Ininya oke, bisa difaktorkan. M plus N kali M min N. Tapi kan itu 2M-nya digimanain? Masih ada 2M di sana. Kalau misalnya kita ingin 2M-nya itu dipindahkan ke ruas kanan, ini juga tetap sulit karena oke ya, ininya bilangan asli, ya bilangan asli ya. Bilangan bulat lah, bilangan bulat kali bilangan bulat, oke kita paham. Tapi ruas kanannya ini nggak bisa dianalisis. Berapa bilangan bulat kali bilangan bulat yang hasil kalinya adalah 8 min 2M. Ini kan sulit. Kalau misalnya kayak yang sebelumnya itu kan ruas kanannya itu udah jadi bilangan gitu. Kayak misalnya udah jadi 15. 15 kan kalau dianalisis dua bilangan bulat yang hasil kalinya 15. Enak analisisnya. Ini dua bilangan bulat yang hasil kalinya 8 min 2M. Gimana ini? Ya, ini yang menjadi masalah dari soal ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita akan coba berkenalan dengan metode yang namanya penyempurnaan kuadrat sempurna. Ini mungkin udah pernah dipelajari ya. Jadi, idenya adalah bagaimana menggabungkan semua variabel M menjadi suatu bentuk kuadrat. Karena kalau terpisah kayak gini ya ujung-ujungnya kayak gini. M-nya ini jadi ada di luar dari pemfaktorannya dan itu sangat mengganggu sekali. Nah, gimana kalau misalnya dari awal kita M-nya gabungkan dulu aja lah supaya jadi bentuk kuadrat. Nah, kalau misalnya udah digabungkan nanti enak ya. Mungkin teman-teman pernah melihat metode ini kalau misalnya ada M kuadrat tambah 2M, maka kita bisa tambahkan 1 kurangkan 1. Ya, karena ini bisa difaktorkan menjadi M plus 1 kuadrat kurangi 1. Ya, ini min 1 di luar ada ya.
Nah, inilah yang disebut proses menyempurnakan kuadrat sempurna. Kita menggabungkan semua M-nya dalam suatu bentuk kuadrat. Kalau kayak gini nanti enak penyelesaiannya. Kita coba ya. Kita tambahkan 1 di kedua ruas. Ruas kiri tambah 1, ruas kanan juga tambah 1. Maka ruas kirinya akan menjadi M kuadrat tambah 2M tambah 1, sedangkan ruas kanannya adalah N kuadrat tambah 9. Ruas kiri bisa difaktorkan menjadi M plus 1 kuadrat. N kuadratnya ya udah kita pindahkan saja ke ruas kiri, jadi min N kuadrat sama dengan 9. Nah, di sini kita bisa menggunakan pemfaktoran. A pangkat 2 min B pangkat 2. Hasilnya adalah A-nya M plus 1 tambah B dikali dengan A kurangi B sama dengan 9. Nah, kalau misalnya ruas kanannya udah berupa bilangan, udah selesai. Tinggal kita analisis, ya selesai lah ya. Ini M dan N-nya bilangan asli. M plus 1 plus N ini harus bilangan asli nih. Jadi, ini harus ambilnya yang positif. Dan karena kita melihat M plus 1 plus N itu lebih besar dari M plus 1 min N, karena kan N-nya bilangan positif ya. Jadi, kalau ditambah N sama yang dikurang N, pasti lebih besar yang ditambah N. Maka yang di kiri ini harus lebih besar dari yang di kanan. Dua bilangan bulat yang hasil kalinya 9, di mana yang di kirinya harus lebih besar daripada yang di kanan, hanya ada satu, yaitu 9 kali 1. Yang lainnya kayak 3 kali 3, itu kan sama ya. Atau 1 kali 9 itu 1 yang di kiri lebih kecil daripada 9 yang di kanan. Hasilnya pasti nanti jadi aneh gitu. Jadi ini yang memenuhi, hanya ada 1. Dan juga hanya yang positif aja, nggak boleh ambil yang negatif. Karena tadi, ini udah pasti positif. Nggak mungkin hasilnya negatif. Nah, tapi di sini juga perlu dicek. Karena bisa aja nanti M dan N yang dihasilkan itu adalah bilangan yang ada koma-komanya. Bilangan yang bukan bulat. Makanya harus dicek. Kalau misalnya waktu dicek ternyata M dan N-nya tidak bulat, maka jawaban dari soal ini adalah 0. Banyak pasangan bilangan asli. Tidak ada kalau misalnya M dan N-nya bukan bulat. Tapi kita coba cek. M plus 1 tambah N hasilnya 9, sedangkan M tambah 1 kurang N hasilnya 1. Kita boleh eliminasi aja. M-nya habis, 1-nya habis, N-nya jadi 2N, 9 kurangi 1 jadi 8. N-nya 4. Aman ya, N-nya bilangan asli. Kalau N-nya 4, 4 pindah, 4 tambah 1 dulu, jadi 5. M tambah 5 sama dengan 9, maka M-nya adalah 4 juga. Ya, tidak masalah ya, sama karena tidak ada keterangan M dan N harus berbeda. Jadi sama juga nggak apa-apa. M-nya 4, N-nya 4. Kalau mau dicek ke sini juga sebetulnya pasti memenuhi ya. Jadi, ya, ini memenuhi M dan N bilangan asli dan ya, jawabannya adalah 1. Hanya ada satu pasangan bilangan asli M dan N yang memenuhi persamaan berikut. Oke.